Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Seperti biasa, Mimin akan kembali melanjutkan video sebelumnya. Pada pembahasan kemarin, Ayano Koji memutuskan untuk mengambil tugas pengukuran kekuatan cengkraman. Dan untuk sampai ke area C6, Ayano Koji membutuhkan waktu hampir 40 menit. Di sana sudah ada Hoshinomiya Sensei yang sedang menunggu di bawah tenda untuk menghindari terik matahari. Selain itu, ada seorang pria dewasa asing yang sedang menjelaskan tugas kepada para siswa yang berkumpul. Ayano Koji melihat ada hampir 20 siswa yang terdiri dari siswa tahun pertama hingga tahun ketiga. Tapi sayang, Ayano Koji tidak dapat berpartisipasi karena ia terlambat 5 menit dan tidak memenuhi tenggang waktu masuk 120 menit. Karena tidak ada untungnya untuk tetap tinggal, jadi Ayano Koji hendak pergi dari sana. Tapi dihentikan oleh Hoshinomiya Sensei dengan memegang erat pergelangan tangan Ayano Koji dan meminta Ayano Koji untuk tidak terburu-buru. Ayano Koji berpikir itu akan menjadi masalah bagi seorang guru karena sudah secara sepihak merampas waktu milik siswa. Dalam ujian khusus ini, 1 detik penilaian juga dapat menentukan hasil, dan seorang guru seharusnya sudah memahami dengan benar bagaimana sifat dari ujian ini. Tapi sepertinya Hoshinomiya Sensei tidak berniat membiarkannya pergi. Ayano Koji pun meminta pertanggungjawaban Hoshinomiya Sensei jika sampai dirinya gagal mencapai area yang ditentukan berikutnya. Setelah mendengar itu, Hoshinomiya Sensei buru-buru melepas tangan Ayano Koji dan menjaga jarak. Hoshinomiya Sensei berkata kalau ia hanya ingin mengobrol dengan Ayano Koji, karena ini pertama kalinya mereka berdua berbicara sejak ujian di akhir tahun lalu. Hoshinomiya Sensei membahas tentang Ayano Koji yang akhir-akhir ini banyak menarik perhatian, dan menurutnya anak yang menarik perhatian adalah anak yang menyebalkan. Ayano Koji menjawab kalau ia tidak menyukai semua perhatian yang ditujukan kepadanya. Lalu Hoshinomiya Sensei bertanya, mengapa Ayano Koji memutuskan untuk mendapatkan nilai sempurna dalam pelajaran matematika? Dan Hoshinomiya Sensei juga menunjukkan bahwa ada pertanyaan di sana yang bahkan dia sendiri tidak akan bisa memecahkannya. Ayano Koji mengatakan bahwa ada beberapa siswa di sekolah mungkin bisa menjawab pertanyaan itu. Hoshinomiya Sensei mengatakan bahkan jika ada siswa seperti itu, mereka mungkin berada di kelas A atau B, dan menunjukkan bahwa kelas D penuh dengan siswa cacat. Dan di tengah mereka ada Ayano Koji yang merupakan seseorang dengan spesifikasi yang sangat tinggi yang tidak cocok untuk berada di kelas D. Ayano Koji berkata kalau ia tidak tahu bagaimana Hoshinomiya Sensei menilainya. Tapi menurut Ayano Koji ada juga siswa yang sangat baik di kelas 2D. Dan Ayano Koji melihat banyak siswa berprestasi yang berada di kelas D tahun pertama. Karena Ayano Koji tidak banyak mengetahui tentang kelas 3, jadi ia tidak akan menyebutkannya di sini. Hoshinomiya Sensei mengatakan bahwa ini pertama kalinya kelas yang ia pimpin pernah turun ke kelas C, dan mengungkapkan sedikit ketidakpuasan karena ia berpikir bahwa kelas ini bisa berpotensi menjadi kelas A. Ayano Koji menjawab bahwa itu adalah tugas seorang wali kelas untuk melakukan sesuatu tentang itu. Hoshinomiya Sensei berkata kalau kata-kata Ayano Koji cukup kasar dan menutup kedua telinga dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa ia tidak ingin mendengarkan. Ayano Koji berpikir Hoshinomiya Sensei adalah orang dewasa yang belum sepenuhnya menjadi dewasa. Hanya umurnya lebih tua dari siswa. Hoshinomiya Sensei mengatakan bahwa ia memiliki ide cemerlang dan mengajak Ayano Koji untuk bergabung di kelasnya dengan cara yang sama seperti Katsuragi. Ayano Koji tidak berpikir itu ide yang cemerlang sama sekali dan menempatkannya pada level yang sama dengan Izizaki. Bahkan jika ia menyiapkan 20 juta poin, Ayano Koji tidak tahu kelas mana yang akan menjadi kelas A. Ayano Koji merasa lebih bijaksana untuk membuat keputusan setelah melihat situasi akhirnya. Lagi pula Ayano Koji merasa tidak akan ada siswa lain yang ingin pindah ke kelas yang sudah mengalami kegagalan seperti kelas C sekarang. Hoshinomiya Sensei juga membahas sosok Sudo yang sudah banyak berubah dibanding tahun lalu dan mengira kalau semua itu adalah ulah dari Ayano Koji. Tapi Ayano Koji menjelaskan bukan dirinya lah yang mengubah Sudo, melainkan Horikita.
Rupanya tes pengukuran kekuatan cengkraman dari siswa kelas 3 sedang dimulai, dan mungkin ini dimulai berdasarkan urutan masuk. Di antaranya ada sosok teman sekelasnya Sudo. Ike dan Hodo yang seharusnya berada dalam kelompok yang sama tidak terlihat. Semua siswa telah menyelesaikan pengukuran kekuatan cengkraman. Tidak ada yang bisa memanjatkan rekor Sudo. Dengan begitu, kelompok Sudo mencetak 5 poin ditambah bonus kedatangan di area pertama yang ditentukan, totalnya menjadi 8 poin. Sedangkan pada waktu yang bersamaan, Ayanokoji hanya memiliki 1 poin saja. Para siswa segera bubar setelah tugas selesai, layaknya burung yang berimigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ayanokoji pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Sebelum beranjak, Hoshinomiya Sensei berkata kalau masih ada waktu 2 minggu, dan kemungkinan mereka akan bertemu lagi. Jika bisa, Ayanokoji berharap mereka tidak bertemu satu sama lain. Setelah itu, Ayanokoji pergi ke 2 tempat di mana tugas baru muncul, tetapi banyak siswa yang berbondong-bondong ke sana dan berakhir tanpa berpartisipasi. Setelah 1 jam, area yang ditentukan kedua adalah B7. Dan hanya ada bonus kedatangan. Area yang ditentukan ketiga berubah kembali ke area yang ditentukan pertama D7, dan itu juga hanya bonus kedatangan. Total skor yang diperoleh Ayanokoji pada hari pertama adalah 3 poin. Tanpa diragukan lagi, Ayanokoji berada di antara kelompok dengan skor poin terendah untuk hari itu. Meski demikian, Ayanokoji tidak terlalu pesimis karena pada hari pertama para siswa belum tersebar di seluruh Pulau Taba Penghuni dan masih berkumpul di area yang berada pada kotak merah ini. Sehingga ini membuat mereka memiliki banyak sekali pesaing. Di tempat yang mirip dengan tempat mereka bertemu di pagi hari, Ayanokoji bertemu Nanase lagi. Dan sekali lagi sepertinya Nanase bergerak sendiri. Kelompok Nanase sendiri telah mengumpulkan 8 poin untuk bonus kedatangan, karena Nanase tidak bisa mengejar area yang ditentukan kedua. Tapi sebagai gantinya, ia menempati posisi pertama dalam sebuah tugas, sehingga kelompok mereka mendapat total 13 poin. Meski tidak menjangkau area yang ditentukan, hal tersebut bukanlah masalah besar. Jika itu adalah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, jika seseorang dalam kelompok menginjak area yang ditentukan, itu tidak akan dihitung sebagai jumlah lintasan. Jika mereka menghabiskan banyak waktu di tempat lain seperti Nanase, mereka dapat bertindak secara aktif. Setelah bertukar informasi tentang keadaan mereka, mereka pun berpisah. Meskipun ada lebih dari 500 orang termasuk siswa, guru, dan operator tes tinggal di Pulau Taba Penghuni, jika tidak ada area atau tugas yang ditentukan, tidak akan terlalu banyak orang. Inilah alasan mengapa hutan itu begitu luas. Sebelum jam 5 sore, untuk memutuskan di mana ia akan tidur hari ini, Ayanokoji mulai berjalan dengan tenang di hutan sendirian. Suhu di dalam tenda yang terkena sinar matahari meningkat sangat drastis. Jika tidak dipertimbangkan dengan baik, mungkin Ayanokoji akan merasa kepanasan di malam hari. Jadi, Ayanokoji memutuskan untuk mendirikan tenda di tempat yang sejuk di area D7. Ayanokoji mengeluarkan 2 liter air dari ranselnya dan menuangkannya ke dalam paper cup, karena meminum langsung dari botol akan mengakibatkan kemungkinan kuman dari mulutnya masuk ke dalam botol plastik. Jika dibiarkan pada suhu tinggi, jamur dapat berkembang. Karena ada resiko terserang hal-hal kecil, hal ini menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilakukan pada ujian kali ini. Artinya, air dalam botol plastik tidak bisa disimpan lama jika sudah dibuka 1 kali. Jika mereka meminum air langsung dari botol plastik, mereka hanya dapat menggunakannya hari ini. Namun lebih baik tidak melakukannya sampai mereka mengetahui situasi selanjutnya. Pada hari pertama dan hari kedua tidak sulit untuk menghabiskan makanan dan air yang dibeli di awal. Tetapi mulai hari ketiga dan seterusnya, ketika makanan habis, kemiskinan akan dimulai. Meskipun ada juga strategi untuk berpartisipasi dalam berbagai tugas, hanya ada sedikit tugas yang diberikan untuk berpartisipasi dalam mendapatkan hadiah dari tablet. Dan jelas bahwa tingkat persaingan untuk berpartisipasi lebih tinggi daripada tugas lainnya. Ditinjau dari hari ini,
tugas yang telah muncul sebanyak 68 kali. Ditinjau dari hari ini, tugas yang telah muncul sebanyak 68 kali. Meski tidak diketahui apakah semua siswa berpartisipasi, ada 14 kali peluang untuk mendapatkan air mineral dalam berbagai bentuk. Ini menyumbangkan sekitar 20% dari total, yang jelas bukan peluang besar. Namun ada satu hal yang menarik perhatian, yaitu tugas kompetensi, yang bisa dijadikan sebagai ukuran bantuan. Yang muncul dievaluasi sesuai dengan urutan kedatangan. Siswa pertama diberi air sebanyak 2 liter dan mendapat 3 poin. Siswa kedua diberi 1,5 liter air dan 2 poin. Siswa ketiga diberi 1 liter air dan 1 poin. Sedangkan siswa yang datang dari urutan keempat hingga ke-30 diberi air sebanyak 500 ml. Kemudian 8 dari 14 kali tugas kompetensi ini juga sangat menarik. Pada hari pertama dilakukan 8 kali dalam kondisi yang sama dan area serta periode waktu diatur dengan sangat indah. Jika mereka bisa mendapatkan terus-menerus tugas seperti itu, mereka tidak perlu khawatir tentang air. Setelah makan, menggosok gigi dan pergi ke kamar mandi, Ayano Koji memasuki tenda dan memutuskan untuk berbaring agar tidak menyia-nyiakan energi fisik yang berharga dan untuk mempersiapkan diri pada hari berikutnya. Ayano Koji memutuskan kalau mulai dari hari kedua, ia akan lebih bersungguh-sungguh untuk mencetak poin dan mendapatkan item yang diperlukan. Pada malam itu, Ayano Koji tertidur lebih awal dari biasanya, tetapi terbangun di tengah malam dan memikirkan tentang keterlibatan Tsukishiro dalam ujian. Ayano Koji berpikir kalau Tsukishiro memaksanya keluar dari sekolah, cara paling langsung untuk mengusirnya adalah dengan menjatuhkannya ke peringkat 5 terbawah. Tetapi kemungkinan besar itu tidak mungkin, karena pada dasarnya mencetak dan mengontrol skor ada di tangan sendiri. Meskipun semua siswa berjuang mati-matian, namun jika ia mampu menghadapi pergerakan area dan tugas dengan baik, setidaknya ia tidak akan masuk ke dalam 5 kelompok terbawah. Mungkin saja poin yang ditampilkan di tabletnya saat ini adalah palsu dan nomor yang berbeda telah dimasukkan ke dalam sistem. Tapi Ayano Koji tidak berpikir Tsukishiro ingin mendapatkan masalah dengan sekolah. Ayano Koji mulai berpikir bagaimana caranya mengeluarkan seseorang jika ia berada di posisi Tsukishiro atau siswa White Room. Maka tindakan yang paling tepat adalah membuatnya mundur secara paksa dari ujian karena cedera. Misalnya Ayano Koji mengalami cedera parah akibat pergelangan tangan yang patah. Tentunya pihak sekolah akan langsung menilai bahwa Ayano Koji tidak bisa melanjutkan ujian dengan baik. Dengan kata lain, di hutan yang memiliki pengawasan minim, mereka mungkin saja akan menyerangnya. Dan siswa White Room mungkin akan memiliki kemampuan untuk menyembunyikan keterlibatan manusia dan membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Ayano Koji bangun jam 6:30 dan memakan porsi portable-nya dan meminum air sebelum menunggu pemberitahuan dari area yang ditentukan berikutnya pada jam 7 pagi. Sebagian besar siswa sudah bangun dan menunggu ujian dimulai. Meski yang menjadi prioritas adalah area yang ditentukan, namun jika ada tugas di sekitarnya, hal itu bisa dikesampingkan terlebih dulu. Setelah jam 7, area yang ditunjuk berikutnya adalah E8 yang berdekatan dengan tempat Ayano Koji memilih untuk mendirikan tenda. Tanpa membuang waktu, Ayano Koji segera mulai bergerak dan meningkatkan kecepatannya. Setiba di area tersebut, Ayano Koji langsung menerima pemberitahuan bahwa ia telah meraih tempat pertama dan menerima 10 poin. Pada jam 9 pagi, area yang ditentukan adalah E6, dan Ayano Koji tiba di tempat kedua dan menerima 5 poin. Setelah istirahat makan siang, area ketiga yang ditentukan pada pukul 1 siang adalah F7, yang dimana Ayano Koji sekali lagi tiba di tempat kedua dan menerima 5 poin lagi. Sebagian besar tugas yang berada dalam jangkauannya memiliki persyaratan partisipasi minimal 2 anggota dalam kelompok dan mungkin sudah banyak siswa yang pergi ke sana. Dengan 23 poin mulai hari ini, selain 3 poin dari hari pertama, Ayano Koji kini memiliki 26 poin. Ayano Koji memutuskan kembali ke area E6
untuk beristirahat dan menunggu tugas yang bisa ia ikuti. Karena Ayanokoji telah melewati area yang ditentukan 3 kali hari ini berarti area muncul pada jam 3 sore akan menjadi area pertama yang acak. Di sela-sela waktu istirahatnya, Ayanokoji sekali lagi bertemu dengan Nanase untuk ketiga kalinya. Pada titik ini mereka berdua bertanya-tanya apakah mereka memiliki rute yang sama. Ayanokoji sedikit khawatir dengan tingkat pertemuan yang tinggi. Bahkan jika mereka memiliki rute yang sama, tugas yang akan mereka ikuti akan berbeda dan sepertinya tidak mungkin bertemu berkali-kali. Juga tidak mungkin untuk memastikan apakah Nanase sebenarnya berada di rute yang sama. Karena Nanase masih memiliki Amasawa dan Hosen di kelompoknya yang setidaknya bisa mengumpulkan 2 poin di setiap area yang ditentukan, bahkan tanpa partisipasi Nanase. Saat Ayanokoji hendak pergi, Nanase meminta Ayanokoji untuk menemaninya. Ayanokoji bingung karena sama sekali tidak ada gunanya bagi orang-orang dari kelas yang berbeda untuk menemani satu sama lain. Lagi pula jika berada dalam kelompok yang sama, tidak perlu bertindak bersama. Meskipun bertindak bersama memberikan banyak manfaat, namun bertindak sendiri juga menjadi strategi. Nanase mengatakan bahwa semalam Hosen dan Amasawa bertengkar dan memutuskan bahwa lebih baik masing-masing dari mereka bertindak sendiri. Nanase ingin mengikuti Ayanokoji karena ia telah tiba sebelum Ayanokoji di masing-masing dari beberapa area terakhir yang ditentukan. Nanase merasa Ayanokoji bisa mencapai area yang ditentukan lebih cepat yang mungkin ia sendiri tidak dapat mencapainya kalau sendirian. Nanase juga mengatakan bahwa ia akan selalu membiarkan Ayanokoji masuk lebih dulu pada area yang ditentukan, dan jika hanya ada satu tempat tersisa untuk tugas tertentu, Nanase akan menyerahkan tempat itu kepada Ayanokoji. Ayanokoji berkata kalau hal tersebut hanya akan membuat Nanase mendapat poin yang sedikit. Nanase berkata bahwa ini adalah pertama kalinya bagi dirinya mengikuti ujian di Pulau Tabak Penghuni. Dan karena Ayanokoji sudah pernah menjalani ujian yang serupa, Nanase yakin Ayanokoji bisa memilih rute yang tepat, dan itu akan sangat membantu bagi Nanase. Selain itu, Nanase sudah membuktikan kekuatan fisik Ayanokoji selama pertarungannya dengan Hosen. Ayanokoji menantang Nanase untuk mengikuti langkahnya, dan kemungkinan ia bisa saja memilih jalan yang sangat curam. Ayanokoji berharap Nanase mengerti arti dari perkataannya, dan memilih untuk tidak mengikutinya. Namun, Nanase memberikan jawaban yang bertentangan dengan harapannya. Nanase berkata kalau ia cukup yakin dengan kekuatan fisik yang ia miliki dan bertanya apakah Ayanokoji tidak mempercayainya. Bagi orang lain, wajar saja masih merasa keraguan apalagi Nanase bergabung ke dalam kelompok Hosen dan Amasawa yang memiliki tujuan untuk mengeluarkannya. Tapi pada akhirnya Ayanokoji mengizinkan Nanase untuk mengikutinya. Pada saat itu, waktu menunjukkan jam 1:30, dan ada lebih dari 1 jam waktu luang sebelum area terakhir yang ditentukan akan diumumkan. Dan beberapa tugas baru telah muncul di tablet, jadi mereka memutuskan untuk mengambil salah satu tugas yang tersedia. Ayanokoji menyarankan untuk mengambil tugas di area F8 yang jaraknya cukup dekat dengan tempat mereka berada, dan Nanase menyetujuinya. Ayanokoji sebenarnya ingin pergi ke tugas angkat besi di F5, tetapi karena jarak dan jalannya lebih sulit, jadi Ayanokoji memutuskan untuk pergi ke F8 sebagai gantinya, untuk terlebih dahulu memastikan kemampuan fisik Nanase. Mereka dapat berpartisipasi hingga 12 kelompok. Dengan kata lain, setiap orang dalam kelompok dapat berpartisipasi. Oleh karena itu, semakin banyak orang dalam kelompok, semakin besar keuntungannya, karena akan lebih banyak orang di dalam kelompok tersebut dan karenanya lebih banyak pengetahuan umum. Nanase tahu jika Ayanokoji ingin menantang tugas di area E5 dan menanyakan apakah Ayanokoji benar-benar ingin pergi ke sana. Jadi Ayanokoji mengatakan itu 50-50 darinya, dan dia juga tidak benar-benar condong ke arah itu. Ayanokoji pun menanyakan apakah Nanase keberatan dengan hal itu. Nanase mengatakan tidak apa-apa,
Tapi ia juga mengatakan kepada Ayanokoji untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirinya dan tetap membuat keputusan yang samar seperti biasanya. Ayanokoji berkata bahwa hadiah di tugas ini lebih baik, yang dimana tempat pertama mendapat 8 poin, tempat kedua 4 poin, dan tempat ketiga 2 poin. Selain itu, mereka juga mendapat makanan dan air. Dengan cara ini, bagian-bagian yang dikonsumsi kemarin dan hari ini dapat ditambah. Ketika mereka tiba di sana, banyak orang yang telah berkumpul. Sudo yang melihat kehadiran Ayanokoji melambaikan tangannya dan meminta Ayanokoji untuk segera bergegas, karena hanya ada 3 tempat tersisa. Ayanokoji dan Nanase bergerak cepat dan menyelesaikan pendaftarannya. Ayanokoji bertanya-tanya tugas apa yang akan muncul, karena rinciannya tidak diungkapkan. Ada lebih dari 30 menit sebelum tenggang waktu, dan mereka masih menunggu hingga kelompok yang tersisa untuk berpartisipasi. Ayanokoji menanyakan bagaimana situasi mereka saat ini. Sudo berkata kalau semua berjalan dengan baik. Mereka memenangkan posisi ketiga pada area yang ditentukan dan memenangkan posisi pertama 2 kali dalam tugas hari ini. Ayanokoji juga membahas kemenangan Sudo dalam tes pengukuran kekuatan cengkraman kemarin dan berkata bahwa itu benar-benar luar biasa. Sudo secara dramatis mengungkapkan kelegahannya bahwa Ayanokoji tidak bersaing dengannya. Sedikit jauh dari tempat ia berdiri, Ayanokoji dapat melihat Ike yang sedang menunggu dimulainya tes, tetapi tidak tersenyum, bahkan menatap langit dengan linglung. Rupanya Ike masih merasa down karena insiden Shinohara, tapi Sudo tidak mengetahuinya karena Ike berusaha menutupinya. Sudo kemudian menyadari kehadiran Nanase di samping Ayanokoji dan menyeret Ayanokoji ke samping untuk menanyakannya tentang hal itu. Sudo memperingati Ayanokoji bahwa Nanase mungkin masih mencoba untuk mengusirnya, tapi Ayanokoji hampir tidak bereaksi. Sudo memberitahu Ayanokoji untuk memberitahunya jika ada masalah yang muncul. Kelompok terakhir datang dan tes pun dimulai. 12 kelompok yang berpartisipasi mengeluarkan tablet mereka untuk mempersiapkan pertanyaan. Ketika saatnya tiba, jenis tugas diumumkan. Pertanyaan pertama adalah tentang anime. Dan Ayanokoji tertegun karena ia sama sekali tidak tahu. Ayanokoji mendengar seseorang berkata mudah, yang ternyata adalah Hodo yang berseru dengan penuh semangat. Ayanokoji melihat jawaban pilihan ganda dengan ekspresi bingung. Karena ada 4 pilihan, Ayanokoji pikir setidaknya ia bisa membuat 25% jawaban benar. Pertanyaan kedua juga tentang anime. Ayanokoji menyadari kalau itu membuang-buang waktu untuk berpartisipasi. Setelah menyelesaikan 20 soal dalam waktu 10 menit, Ayanokoji menutup tabletnya. Ia mendapat 4 jawaban benar dengan skor akhir 20%. Pada akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Posisi pertama dimenangkan oleh kelompok Sudo dengan tingkat jawaban yang benar adalah 95%. Ike dan Hodo tampaknya sangat hebat dalam masalah seperti itu. Di sisi lain, tingkat jawaban benar Nanase adalah 25% yang hampir sama dengannya. Ayanokoji mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya di sekolah ini Hodo memberikan kontribusi sebesar itu semenjak memasuki sekolah. Sepertinya tes ini juga mampu melihat faktor lain selain akademis dan olahraga. Untuk merayakan kemenangan mereka, Sudo melakukan tos ria dengan Ike dan Hodo. Tapi Ike menanggapinya dengan tidak semangat. Melihat pemandangan itu, Ayanokoji sedikit khawatir apakah ia harus memberitahu Sudo mengenai masalah Ike dan Shinohara. Tiba-tiba Nanase menghampiri Ayanokoji dan menanyakan apakah ia sedang memikirkan kelompok Sudo. Ayanokoji pun meminta pendapat Nanase mengenai kelompok Sudo. Nanase berpendapat kalau Ike dan Hodo adalah tipe orang yang sangat mencolok yang biasanya melakukan hal-hal bodoh. Ayanokoji berkata meskipun kelompok Sudo merupakan kelompok dengan studi yang buruk, tetapi Sudo memiliki kekuatan fisik yang baik, dan Ike memiliki kemampuan untuk hidup di Pulau Tanpa Penghuni. Sebelum ujian, Ayanokoji sempat khawatir dengan kelompok Sudo yang tidak seimbang, tetapi mungkin itu adalah kombinasi yang bagus.
Ayano Koji memutuskan untuk segera beranjak karena sudah hampir waktunya bagi mereka untuk pergi ke area yang ditentukan berikutnya dan menargetkan tugas lainnya. Sekali lagi Nanase mengingatkan Ayano Koji untuk tidak memikirkan keberadaannya dan pilihlah rute yang diinginkannya. Ayano Koji menegaskan kalau ia sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan Nanase, jadi jangan terlalu mempedulikan hal tersebut. Nanase merasa lega mendengar itu. Sudah hampir waktunya untuk pengumuman area pertama yang ditentukan secara acak. Area yang ditentukan adalah I7. Untuk sampai ke sana dengan jarak sesingkat mungkin, mereka harus menyeberangi gunung. Untuk memilih rute yang aman, mereka harus mengambil jalan memutar yang jauh. Ayano Koji meminta Nanase untuk melihat tabletnya, untuk memastikan apakah mereka berdua berada di tabel yang sama. Tanpa menunjukkan rasa enggan, Nanase mengeluarkan tablet miliknya dari ransel dan memperlihatkan petanya tanpa menyembunyikan. Dan benar saja tujuan selanjutnya adalah I7, area yang sama dengan yang dituju Ayano Koji. Tapi pada akhirnya Ayano Koji memilih untuk menantang tugas matematika di G8 dan tugas bahasa Inggris di G9, daripada mencetak skor di area yang ditentukan. Karena area yang ditentukan pada keesokan harinya akan berada di dekat I7, Ayano Koji tidak ingin mendirikan kemah terlalu dekat jika ia tidak sengaja berkemah di area yang ditentukan berikutnya. Oleh karena itu, Ayano Koji memutuskan bahwa mereka akan mendirikan kemah di F9. Sudo tanpa sengaja mendengar percakapan mereka, dan mereka memutuskan untuk bertemu kembali. Tapi karena pertemuan di hutan lebih sulit dilakukan, jadi mereka memutuskan untuk bertemu di tepi pantai di G9 pada jam 5:30 pagi. Karena area selanjutnya yang ditentukan kelompok Sudo adalah H9. Setelah itu mereka pun berpisah. Oke guys, part ini sampai di sini dulu. Terima kasih bagi kalian yang selalu mendukung Mimin. Meskipun bagi kalian cara penyampaian dan suara Mimin tidak sebagus channel-channel lainnya. Mimin sangat berterima kasih bagi kalian yang sudah bersedia menonton video-video Mimin selama ini.